Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Samkilpa dengan nomor stambuk 218611107 dari kelas D6 Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu perancangan perangkat lunak rapat online dari mata kuliah metode penelitian. Kita langsung saja masuk di bab 1. Latar belakang. Teknologi informasi berkaitan dengan jaringan yang dapat digunakan untuk mengakses tanpa ada batasan waktu maupun tempat. Selanjutnya, apa sih identifikasi masalahnya? Yang pertama yaitu aplikasi meeting bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu memudahkan pengguna untuk rapat atau belajar secara online. Selanjutnya rumusan utama. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang aplikasi meeting. Yang kedua yaitu apa kegunaan dari aplikasi ini, dan yang ketiga yaitu siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi meeting. Kemudian tujuan penelitian yang pertama menganalisis dan merancang aplikasi meeting. Yang kedua membantu memudahkan pengguna dalam hal mengadakan meeting. Selanjutnya manfaat penelitian. Poin yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara merancang aplikasi meeting. Poin yang kedua untuk mengetahui kegunaan dari aplikasi meeting, dan poin yang ketiga yaitu untuk mengetahui siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi meeting. Nah, kita masuk di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Rekayasa piranti lunak atau RPL. Menurut Bauer, rekayasa piranti lunak adalah pengembangan dan penggunaan prinsip pengembangan untuk memperoleh perangkat lunak secara ekonomis yang dapat diandalkan dan dapat bekerja dengan lebih baik pada mesin nyata. Landasan teori. Meeting yaitu sebuah media elektronik untuk kegiatan rapat tanpa tatap muka secara langsung dengan tempat yang jaringannya bagus dan tidak ada kendala atau koneksi buruk saat sedang melakukan meeting atau online. Sistem informasi, bidang antara ilmu komputer dan manajemen atau operasi yang menjadi aktivitas manusia. Kode ignitor, sebuah PHP dengan folder yang memuat file-file PHP dan menyediakan kelas dari helper scripting dan lainnya. Selanjutnya use case diagram, fungsionalitas dari sebuah sistem atau sebuah aktor adalah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian activity diagram, menyediakan gambaran visual dari aliran aktivitas baik dalam sistem bisnis, aliran kerja atau proses lainnya. Kemudian diagram ini berfokus pada kegiatan yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas kinerja dari kegiatan tersebut. Kelas diagram. Menggambarkan keadaan, atribut, properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi pada kegiatan dalam sistem. Kemudian penelitian terkait. Aplikasi ini dirancang agar kita mudah belajar atau rapat secara online karena di masa pandemi COVID-19 kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak berkerumun. Selanjutnya kerangka pikir. Rapat online tidak terlepas dari proses pembelajaran sehingga dibutuhkan metode dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa atau siswa dengan penggunaan media berbasis online. Kerangka pikir. Keadaan awalnya belum ada aplikasi meeting untuk belajar atau rapat secara online. Kemudian proses pengembangan merancang aplikasi meeting. Kerangka pikir yang ketiga yaitu hasil pengembangan. Aplikasi meeting lebih memudahkan mahasiswa, dosen, dan admin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dengan tanpa tatap muka secara langsung atau diakses online. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 3 atau metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan mulai April 2021 sampai data terpenuhi dan tempat penelitian di Bukit Raja. Bahan dan alat penelitian. Penelitian ini menggunakan alat berupa perangkat lunak dan perangkat keras yaitu laptop, handphone, pulpen, buku, MySQL. Selanjutnya jalan penelitian. Tahap pengumpulan data. Bagian A, data primer.
Data yang diperlukan berupa respon dari beberapa mahasiswa, siswa dan dosen atau guru tentang bagaimana proses perkuliahan semasa kuliah online dilakukan. Bagian B, data sekunder, diperoleh dari admin teknik informatika mengenai mahasiswa Bukit Raja jurusan teknik informatika yang melakukan kuliah secara daring pada masa pandemi virus COVID-19. Sumber data, yaitu pertama dari narasumber, hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Bukit Raja dan dosen. Yang kedua yaitu bahan tertulis didapat dari internet dan beberapa buku informasi yang terkait. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Data dari narasumber dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data informasi tentang perkuliahan online, strategi perkuliahan dan hasil belajar mahasiswa jurusan informatika. Yang kedua yaitu kuesioner, artinya mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau responden secara langsung dan berusaha mencari data informasi. Bagian D, instrumen penelitian. Cara wawancara dengan menyediakan beberapa pertanyaan, lalu pertanyaan tersebut ditanyakan kepada beberapa narasumber terkait. Flowchart penelitian. Yang pertama itu kita mulai, kemudian setelah itu pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh dari data primer, wawancara terhadap mahasiswa dosen, dan yang kedua data sekunder, buku dan internet. Kemudian setelah itu kita merancang sistem aplikasi meeting. Setelah itu pengamatan hasil dan kemudian kesimpulan. Jadwal penelitian. Penelitian ini mulai dari April sampai Mei dan di dalamnya terdapat banyak kegiatan, misalnya pencarian judul. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Apabila ada tutur kata saya yang mungkin kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih.